Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan aku Zahra di sini Girls Talk kali ini aku bersama Kak Dian Halo. dan juga Kak Desi. Hai. Hari ini kita akan ngebahas tentang Love is Love, really. Let's talk about it. Oke. Hai Kak Dian. Hai. Sadar gak sih Kak, akhir-akhir ini tuh isu LGBT tuh lagi naik daun ya. Lagi ramai, lagi viral. Apalagi yang lagi viral tuh mahasiswa kan. Kasus mahasiswa yang sama jenis itu. Nah makanya di Girls Talk kali ini kita tuh mau ngulik lebih dalam nih. Lebih deep lagi. Gimana sih kita menyikapinya, ya kan? Mulai dari Kak Dian dulu nih. Kak, ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Tuh, dan kenapa sih Kak ini bisa terjadi? Oke. Thank you buat my partner Kak Zahra. Sik. Ya walaupun partner tapi beliau ini senior ya. Oke, sebenarnya kalau ngebahas LGBT ya, apa yang mungkin di pikiran kita tentang LGBT itu dulu yang perlu kita tanyakan sebenarnya. Kalau misalkan kita random tanya ke orang-orang yang lagi lewat nih sore-sore misalnya di alun-alun gitu ya, kakak apa sih pandangan kakak tentang LGBT, kita bikinnya survei itu. Apakah itu something normal, apakah itu adalah sesuatu yang tidak normal bagi mereka, pelanggaran hukum atau apa jenis apa itu tuh jenis apa, apakah makanan gitu kan. Nah dari situ kita akan mengumpulkan tuh kira-kira pandangan masyarakat tentang perbuatan itu sebetulnya dalam bentuk apa. Nah permasalahannya hari ini kita seolah-olah kabur dan tidak punya ukuran terhadap perbuatan. Jadi ketika ada perbuatan seperti itu nggak ada dalam tanda kutip sistem hukum. Ya paling mereka mungkin mendapatkan semacam sanksi sosial aja gitu ya. Tapi nggak ada benar-benar hukum formal yang bisa menjerat mereka. Nggak ada yang betul-betul bisa secara struktural mencegah perbuatan itu terjadi. Nah makanya ya tadi, apakah ini sebetulnya benar-benar murni terjadi sebagai salah satu bentuk kultur individu atau ya sebagai pilihan gitu ya, pilihan dari perbuatan. Sama kayak teman-teman mungkin di sini ada yang memilih main bola, mau main bola atau mau main basket, itu kan pilihan ya. Apakah sama perbuatan, misalkan contoh yang nggak cuma LGBT, pacaran deh, apakah sama memilih untuk pacaran itu adalah satu pilihan pribadi, hak pribadi untuk memilih itu? Apakah LGBT itu adalah hak pribadi selayaknya kita mau makan apa? Apakah makan ayam bakar ya kan? Ya lapar ya. jadi itu dulu yang kita harus perlu petakan. Dari situ kita jadi tahu ternyata kejadian ini jangan-jangan itu bukan karena kita menganggap bahwa oh ini tuh nggak normal. Enggak, bisa jadi bukan cuma sekadar nggak normal nih perbuatan ini, terus kita mau ngapain nih, ya kan? Ada orang juga yang bilang gue nggak suka makan gue nggak suka makan sate, terus ngapain? Apa orang yang makan sate semuanya digusur gitu kan? Apa seperti itu kita memandang perbuatan LGBT itu? LGBT ya silakan, yang mau silakan, tapi kalau gue sih enggak. Masa gitu? Ini tuh apa sebenarnya? Apakah ini pilihan atau hak pribadi individu gitu ya? Atau ada hal lain? Nah, mungkin kita bakal lebih gali lebih dalam lagi gitu. Kalau misalnya dari aku sih itu dulu. Ya mungkin nanti bisa lanjut lagi nih. Kira-kira apa yang bisa lebih dalam kita gali lagi terkait dengan perbuatan atau sesuatu yang viral yang baru-baru ini kejadian di lingkungan kampus. Wah, menarik ya Kak. Oke. Jadi sebenarnya ini tuh cuma kasus viral biasa atau ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di balik LGBT ini? Gimana nih menurut Kak Dian? Jadi ternyata setelah kita pahami bahwa kasus ini tuh sebetulnya kan berulang ya. Jadi kalau kita sebut
seberapa besar sih, seberapa masif sih kasus ini terjadi, kan kita meninjau pertama dari frekuensinya. Frekuensi berarti berapa kali, berapa jumlah. Kemudian kita juga bisa bandingkan gitu ya. Rasionya per tahun kira-kira berapa kasus itu. Kalau misalkan teman-teman cari gitu ya, bahkan ini juga kemarin gitu ya, apalagi bulan Juni ini sebenarnya salah satu bulan yang cukup menjadi bulan sensasional bagi LGBT, karena ada pergerakan yang cukup masif. Ini dikhususkan di bulan Juni ini sebagai perayaan mereka, ya, sebagai Pride Month-nya mereka. Nah, berarti kan secara tidak langsung sebenarnya perbuatan ini tuh dirayakan, bahkan diperjuangkan. Jadi kenapa sih diperjuangkan? Berarti konotasinya mereka merasa belum mendapatkan porsinya di tengah masyarakat. Jadi ibarat kayak kalau kita tadi balik ke makan sate nih, ternyata ada pecinta kuliner sate yang merasa bahwa kok fasilitas untuk makan satenya sedikit nih, diperjuangkan. Dia bikin hari sate nasional atau hari sate internasional bahkan. Itu kan kayak sebentar. Ini perbuatannya sebenarnya apa seperti pilihan pribadi atau, nah, ketika definisi itu bergeser, yang tadi seharusnya kita menganggap bahwa ada perbuatan yang secara struktural dia punya nilai, menjadi sesuatu yang seolah-olah bebas nilai. Jadi kalau bebas nilai itu gimana? Dia nggak terikat dengan hukum. Coba gini, orang Islam boleh nggak main sepak bola? Boleh. Sepak bola nih ya, sepak bola dulu ya, sepak bola. Apalagi di lapangan kampung boleh, bebas nilai. Kalau main sepak bolanya misalnya sambil pakai atribut Israel baru. Nah, bayangkan kalau kita tuh berhenti pada pembicaraan tentang ini kan cinta. Cinta tuh bebas nilai. Just love is love. Kita kan harus nanya tuh, ini cinta yang kayak gimana? Cinta tuh bebas nilai, tapi cinta yang kayak gimana? Diatur tidak? Nah, pertanyaan itu kemudian muncul. Akhirnya yang tadinya melebar, ibarat tadi boleh makan sate, jadi nanya satenya dari bahan apa? Makan sate itu bebas nilai, tapi satenya gimana? Dari mana dia berasal? Nah, bayangkan kalau perbuatan LGBT ini sebetulnya adalah perbuatan yang sama aja kayak yang lain. Dalam tanda kutip, dia mengekspresikan cinta. Tapi setelah kita kulik, ternyata cinta yang seperti apa yang diekspresikan? Siapa yang terlibat dalam jual beli cinta itu? Kan sebenarnya sejatinya percintaan tuh kayak jual beli, kayak saling memberi. Tapi siapa yang terlibat? Apa yang diberikan? Karena LGBT itu bukan bicara soal aku suka dia, aku kasih hadiah. No. Ini bahkan bicara tentang bagaimana perbuatan seksual itu terjadi antara sesama jenis. Sehingga kemudian akhirnya pertanyaan baru akan mulai muncul. Kalau memang ini ternyata punya nilai, siapa yang harusnya menentukan tentang benar salah, baik buruk? Karena ternyata nyatanya ada nilai di sini. Dan bobot nilai ini harusnya dinilai oleh satu institusi, satu kelompok. Sementara di tengah masyarakat mereka menganggap bahwa kayaknya gak perlu banget deh ini dibahas jadi satu hal yang seharusnya kita anggap ini benar-benar menuai konsekuensi. Jadi kayak tadi ya, siapa sih orang yang mau larang makan sate? Siapa ya orang yang, kan itu pilihan pribadi. Ternyata kita cuma sampai makan sate aja, tapi nggak sampai bertanya sebenarnya ini sate terbuat dari mana, ya, yang bikin siapa, ya kan harusnya sampai situ. Nah, kalau dari Kak Zahra nih, kalau kakak sendiri sebenarnya cinta yang kakak lihat ya, makna cinta di tengah masyarakat apa sih gitu? Makna cinta. Iya nih, berat sekali ini karena sudah melewati fase-fase.
Ya, cinta itu kan apa ya? Literally apa yang kita suka atau kecenderungan kita lebih kemana. Dan itu juga kan ada apa sih aturan di balik itu. Jadi kayak apa ya? Misalnya kita punya kecenderungan sama suatu, kita suka sama suatu, nggak berarti ya udah kita nerobos aja gitu. Karena ada aturan-aturan yang mengikat. Dan itu tujuannya untuk melindungi kita sebenarnya. Simpel itu aja sih Kak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ya, sekarang kan respon orang tuh macam-macam ya Kak. Masyarakat ya terutama, apalagi kan pengaruh dari media tuh seluar biasa itu. Nah, menurut Kakak itu gimana tuh? Dari sisi medianya, apakah benar-benar bisa mempengaruhi? Terus gimana tuh respon orang menurut Kakak tuh? Sebenarnya kita bisa nyimpulin nih dari sini kalau ternyata respon masyarakat itu lebih cenderung apatis. Apalagi bahkan secara mendunia ya, pergerakan mereka itu punya bulannya Pride Month-nya mereka. Mereka bahkan mengkampanyekan di sosial media itu ada beberapa organisasi terafiliasi yang salah satunya itu luar biasa padahal pergerakan mereka terhadap lingkungan itu di Greenpeace internasional tapi ya itu pro LGBT. Itu mengecewakan sih. Bayangkan apa hubungannya kan LGBT dengan lingkungan gitu ya. Dan mereka terafiliasi. Tidak hanya itu bahkan Indonesia waktu itu juga sempat menjadi salah satu negara yang ingin dikunjungi ya. Ketika mereka mau keliling dunia itu ya untuk mengkampanyekan. Tapi sempat adanya penolakan juga. Nah makanya gak tahu nih tahun ini mereka ada event apa dan itu kita bisa menyimpulkan bahwa pergerakan mendunia itu kan sebetulnya adalah bentuk bukan hanya normalisasi bahkan bentuk daripada kita itu seolah-olah terbawa pada arus memperjuangkan nilai-nilai yang kita aja nggak pernah tanya sebenarnya nilai itu benar atau salah sih gitu. Gini, kalau misalkan kita memandang bahwa ini adalah perbuatan individu, kita juga harusnya bertanya kenapa nggak ada ini perbuatan individu ya, bukan kolektif ya. Kenapa ini tidak terjadi pada hal lain misalnya? Misal contoh pergerakan yang kita anggap individu ya. Misalnya kita bikin gerakan ini gerakan makan ketupat setiap hari Jumat. Ya, coba. Individu. Iya. Individu dong. Gerakan sarapan ketoprak. Individu. Individu kan? Kalau ini terjadi secara kolektif, kita seharusnya bisa berpikir, ini tuh ada yang mengikat di balik itu semua. Ada pikiran yang menggerakkan mereka semua untuk seolah-olah berjuang atas nama yang sama. Kita harus berpikir ini tuh apa di balik itu? Apa sih? Kalau kita nggak bisa bikin pergerakan kita nggak bisa paksa orang untuk makan ketupat setiap hari Jumat kan. Tapi kok bisa ada pergerakan yang mendunia yang orang pikir itu adalah pilihan masing-masing? Kan cinta bisa sama siapa aja. Siapa mereka mempengaruhi saya misalnya. Seharusnya gitu. Tapi seolah-olah kayak ada semacam pergerakan secara kolektif dan terstruktur disahkan dan dilindungi oleh satu semacam struktur sosial. Kalau kita sebut, kalau misalkan di teman-teman sosial itu biasanya menyebut ini sebagai suprastruktur. Kalau kita bilang ada satu bangunan namanya kampus, itu disebut sebagai infrastruktur. Ada jembatan disebut sebagai infrastruktur. Maka pergerakan kolektif itu suprastruktur. Kalau kita anggap itu sebagai suprastruktur, berarti ada ideologi di dalamnya. Berarti tidak bebas nilai. Tidak seperti makan ketupat di hari Jumat. Dari situ kita bisa simpulkan, hari ini jangan-jangan kita pakai ideologi yang juga mereka yang juga melatar belakangi pergerakan atau perjuangan mereka. Kalau Kak Zahra sendiri, kira-kira kakak mau nggak ada di dalam rumah yang sama atau kalau bahasanya Max Weber itu suprastruktur, tapi coba aku persingkat aja, aku sederhanakan.
Kakak mau nggak ada di dalam atap yang sama dengan orang-orang yang memperjuangkan LGBT? Kalau kakak mau nggak? Gak mau lah. Jelas gak mau. Nggak mau. Ya antara takut jadi korban ya kan. Dan juga nggak mau karena berarti seolah-olah pertanyaan itu menampar kita. Emang kita mau ada di bawah naungan ideologi yang sama yang memperjuangkan LGBT itu? Kalau kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ternyata LGBT adalah pergerakan kolektif, dia tidak bukan pergerakan parsial, bukan pergerakan individual, tidak seperti gerakan makan sate, gerakan makan ketupat hari Jumat. Berarti ada satu hal yang membuat mereka itu bergerak secara masif dan tidak dibatasi oleh apapun. Negara nggak bisa hukum mereka. Gimana uang negaranya yang jadi payung, uang negara yang jadi atap? Kita apalagi kita nggak bisa menghukum. Jadi begitu kita jalan misalkan ke alun-alun tadi di awal tuh ya, terus nanya sama orang random, kakak menurut kakak setuju nggak dengan LGBT? Sekalipun dia bilang nggak setuju, tapi ujungnya apa? Ya tapi bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa, cuma nolak aja. Dan penolakan kita pun tidak akan berhasil apa-apa tanpa benar-benar mengganti suprastrukturnya tadi. Nah pertanyaannya, sebenarnya suprastruktur macam apa yang mau kita jadikan alternatif untuk mengganti suprastruktur yang mengizinkan perbuatan-perbuatan yang keji ini terus-terusan masif. Jadi sebenarnya kan kalau kata Rocky Gerung itu, kalau kita mau pindah, ini lagi bahas IKN waktu itu Rocky Gerung, tapi bagus ya analoginya. Kalau kita mau pindah kan pertanyaannya sederhana. Kenapa kita pindah dan mau kemana kita pindah? Jangan-jangan kita tuh cuma bilang, ayo kita pindah, ini udah buruk. Tapi kemana nih kita pindahnya? Kalau kita bilang kita mau ganti suprastruktur, maka suprastruktur apa yang mau kita tawarkan di tengah masyarakat yang sudah rusak ini? Nah gitu sih Kak. Wow, Insightful ya. Insya Allah. Menarik. Karena ternyata gue jadi terbuka ya bahwa kasus LGBT ini tuh bukan masalah individual, tapi ternyata begitu tadi ya masif, ada sistemnya, ada infrastruktur di baliknya. Oke, nah lanjut nih ke Kak Desi. Oke, lanjut ke Kak Desi nih Kak. Menurut Kakak gimana nih Kak standar yang benar dan salah itu sendiri? Oke, tadi aku menyimak kalian, ada beberapa hal yang kemudian oh iya juga benar juga gitu. Nah kalau kita berbicara standar nilai gini, ngerasa nggak perbedaan antara penyimpangan dan keragaman itu kayak benang tipis? Iya. Sesuatu disebut penyimpangan itu kayak gimana sih? Sesuatu disebut keberagaman itu gimana sih? Dan itu sekarang kan abu-abu. Something yang kadang-kadang jelas itu masuk penyimpangan, itu mencoba dibuat abu-abu, masuk ke dalam kotak keberagaman. Padahal dua hal ini tuh punya konsekuensi yang berbeda. Sesuatu yang masuk penyimpangan, konsekuensinya apa? Eliminasi, betul kan? Tapi sesuatu yang masuk ke kotak keberagaman, maka dia dilindungi, proteksi kan? Nah, jadi ini kalau kita lihat, ini sesuatu yang digoyang di masyarakat. Ya kan, kalau kita lihat fenomena di balik peristiwa viral kemarin, masyarakat kan terkotak-kotakan ya, pro dan kontra dari berbagai sudut pandang, tapi ada yang ini harus dieliminasi. Kalau dieliminasi berarti dia percaya nilai di baliknya perbuatan kemarin masuk kotak penyimpangan. Tapi kemudian ada buzzernya yang kenapa harus dihakimi segitunya sih, ya kan? Berarti pemikiran di baliknya peristiwa yang kemarin itu masuk kotak keberagaman. Nah, ini untuk kaum muslimin nih hati-hati. Sesuatu bisa didefinisikan dalam kotak penyimpangan atau kotak keberagaman kalau pakai Islam itu clear. Sayangnya kalau kita pakai nilai kapitalistik itu abu-abu. Karena kan kalau menggunakan standar Islam itu kan sesuatu yang disebut keberagaman Allah masih menyukainya. Allah tidak melaknatnya. Itu fitrah bahkan. Iya, masuk keberagaman. Contoh, kalian suka gamis warna navy, iya kan? Kak Zahra pakai warna coklat, ini keberagaman. Allah masih meridhoi
perempuan menyukai warna-warna gitu kan. Clear ya, nggak ada perbedaan gitu. Nah, kalau masuk penyimpangan itu kalau dalam jelas berarti apa-apa yang Allah murkai. Apa sih tanda-tandanya Allah murka itu? Berarti Allah di situ ngasih petunjuk hukuman atau sanksi. Yang namanya dikasih sanksi itu jelas nggak boleh gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada Islam, ada nggak ayat yang memuji perbuatan kemarin? Ada nggak? Ada. Nggak ada kan? Tapi kalau kita balikin ada nggak ayat yang melaknat perbuatan viral kemarin? Ada, karena kan pernah terjadi di masa lalu. Ada ya? Betul. Jadi itu sebenarnya indikator yang jelas. Oh, berarti perbuatan kemarin masuk kotak penyimpangan atau masuk kotak keberagaman? Penyimpangan. Berarti konsekuensinya apa? Eliminasi bukan proteksi. Nah, ini pentingnya memang standar. Nah, tetapi kita juga memahami bahwa kaum muslimin saat ini KTP-nya muslim ya, KTP-nya Islam gitu, tetapi tidak mengambil nilai-nilai Islam. Maka ini bagaimana dia mengklasifikasikan perbuatan kemarin masuk kotak penyimpangan atau keberagaman, ya bergantung dia di kepalanya itu menggunakan standar apa. Kalau dia menggunakan standar untung rugi, berarti kan oportunistik ya. Oportunistik berarti as long as nggak merugikan, kenapa harus ini sih kak? Ya kan ya, kan itu nggak merugikan siapa-siapa gitu, meskipun banyak kata sumpah serapah ya bawahnya, titit ya tidak layak saya ucapkan di sini gitu. Itu yang pertama. Jadi ketika kita seorang muslim, tentu saja udah clear kok perbuatan kemarin itu sebenarnya masuk kotak penyimpangan atau masuk kotak keberagaman. Itu not debatable gitu. Ketika Anda masih memperdebatkan, berarti jangan-jangan yang terinstal di kepala itu bukan Islam. Bisa jadi. Ya, jadi boleh ditelaah hatinya masing-masing ya. Ketika masih ragu-ragu perbuatan viral kemarin itu, teman-teman masih ragu masukin dalam kotak penyimpangan, atau bahkan defaultnya pertama teman-teman kok masukin dalam kotak keberagaman, itu perlu dikalibrasi sih apa yang ada di kepala kita. Apakah benar-benar Allah ada di hati kita? Itu. Nah, itu yang pertama terkait dengan nilai ya Kak Zahra. So, ini mungkin jadi ajang introspeksi kita juga ya. Seberapa setia kita sama agama kita? Kalau kita benar-benar setia, kita akan tanpa panjang berpikir masukin perbuatan kemarin di kotak penyimpangan. Nggak mungkin kita akan masukin itu ke dalam kotak keberagaman. Ya kan? Itu sih Kak Zara terkait dengan nilai apa nih? Ya, nilai apa nih yang melatar belakangi ya, dan kita seharusnya menentukan benar salah itu kayak gimana? Ya jelas sih, kalau misalnya Anda menganut agama A ya ikut pendapat agama A, wajar banget gak sih? Ya kan? Anda menganut agama B, wajar banget gak sih kalau pakai POV-nya agama B? Berarti kalau agamanya Islam, wajar pakai banget gak sih pakai POV Islam? Iya, harusnya. Iya kan? Justru kita perlu bertanya. Ketika Islam sudah punya POV terhadap kasus ini, terus kita nyari POV lain, itu yang perlu kita koreksi hati kita, gitu Kak Zahra. Oke, menarik. Setuju Kak, apa yang tadi Kakak sampaikan. Nah, jadi Islam itu gimana nih Kak menyikapi fenomena seperti ini? Kan kita sekarang hidup di era yang tadi penuh kebebasan, bahkan justru LGBT itu diberikan payung hukum. Itu gimana tuh Kak? Ini aku jadi inget salah satu utas di thread. Punya thread nggak? Punya. Tetap thread sih bacanya ya. Seru main. Iya itu. Di situ kesimpulan nih. Memang coba kalau misalnya utasan-utasan itu teman-teman perhatikan mengenai menanggapi problem kemarin, baik panjang maupun pendek, kebanyakan itu gini, mari kita jaga keluarga kita masing-masing, ya kan? Back to keluarga. Back to keluarga. Jadi jadi apapun masalahnya, ayo kita jaga keluarga kita, semoga nggak kena dan sebagainya. Oke, pertanyaannya, that's it enough? No. Never enough. Karena gini, kadang-kadang kita terjebak, yang penting kita punya niat baik.
Iya itu sering banget sih. Kan yang penting aku baik kak, yang penting kan aku berkontribusi. So what's wrong with that? Very wrong. Kenapa? Karena gini, niat baik tanpa cara yang benar justru akan menimbulkan maksiat baru. Ya, jadi niat baik aja nggak cukup. Yang penting aku baik aja itu nggak cukup. Nah, melihat fenomena kemarin itu sebenarnya sangat tidak cukup ketika solusinya itu adalah ayo jaga keluarga kita masing-masing. Itu saran yang punten agak menyesatkan dan tidak menyelesaikan memang. Karena gini, framework dalam menyelesaikan masalah kita lihat dulu. Kalau itu problem individu, solusinya level individu. Misalnya seseorang sudah dididik dengan baik gitu kan, misalnya di keluarga dia nggak sholat, ya dia nggak sholat karena ya emang nggak pengen aja, misalnya ya, itu kan berarti problem individu tuh, ya dinasehati biar sholat. Tapi kalau misalnya ada 600 buruh perempuan tidak bisa sholat, itu kira-kira problem individu nggak? Jadi kalau satu orang nggak bisa sholat, itu mungkin dia males kali ya gitu. Tapi kalau kita lihat ada 1.000 orang, 10.000 orang nggak sholat, judging banget nggak sih kalau kita, ya mereka mah malas sholat aja tuh 1.000 orang. Padahal lebih kompleks dari itu, bisa jadi waktu kerja yang mepet, fasilitas sholat yang tidak memadai, atau bahkan bos-bos yang tidak mengizinkan untuk sholat. Sehingga mereka terpaksa tidak sholat. Itu itu jadi problem kelompok kan berarti. Kalau suatu negara statistik sholat 5 waktu aja jadi prestasi, ini indikator yang mengkhawatirkan. Jadi kalau di Indonesia sholat 5 waktu masih menjadi bare minimum. Tapi tahu nggak, ada sebuah negara yang kalau kamu sholat 5 waktu itu kamu sudah alim pakai banget. Itu advance, karena rata-rata di sana meskipun KTP-nya Islam itu nggak sholat. Dan itu biasa. Aduh, kalau aku spill aku nanti kena pelanggaran. Ya, tapi ada gitu. Berarti kan itu problem sistemik. Gitu. Nah, sama juga ketika kita melihat case kemarin gitu. Apakah itu memang hanya problem individu? Berarti emang oknum ya. Gitu, atau itu problem kelompok? Atau itu sebenarnya problem sistemik? Iya kan, kita cek dulu gitu. Kalau dia problem individu, it's okay. Kalau kemudian solusinya kita kembalikan ke keluarga, itu pasti akan beres gitu. Tapi kalau kita melihat ya, menyayat banyak saksi kemudian memberikan keterangan bagaimana si ayah memperlakukan anaknya kan, diajak sholat, diajak ngobrol, dididik dengan baik, diantar, dijemput. Kemudian bagaimana ayahnya berpayah-payah bekerja menerjang rush hours gitu kan. Dan anaknya akhirnya masih mengecewakan, berarti kita nggak bisa menyimpulkan ini hanya oknum. Solusinya dikembalikan ke keluarga yang nggak bisa, gitu. Jadi harus seimbang antara skala dari problem itu dengan skala solusinya. Kalau skalanya itu sistemis, kalau disuruh menyelesaikan secara individu, ada 2 hal yang kejadian. Yang pertama, problem yang gak akan selesai. Yang kedua, capek ini. Dan kalau kita lihat peristiwa kemarin itu seperti di puncak gunung es, betul nggak? Gitu, di puncak gunung. Iya, yang ketahuan, yang YTTA aja gitu. Kalau kalian ngobrol-ngobrol di belakang pasti tahu lah case-case-nya. Masa sih nggak tahu Jakarta gitu loh, ya kan? Nah, kalau dia problemnya sistemik, maka paling fair solusinya juga harus sistemik. Atau tadi pilkada suprastruktur ya, betul gitu. Karena gini, berapa banyak sih kita berbuat sesuatu itu karena berlandaskan motivasi? Berapa persen? Sedikit lah. Saya niat diet mulai besok. Itu hanya nggak bisa. Itu hanya halusinasi ketika di kantor ada snack wajib. Dan harus dimakan biar menghargai orang. Itu diet hanya akan menjadi apa? Wacana. Gitu. Tapi sebenarnya nyadar gak sih bahwa ketika kita berbuat, kita itu berbuat kebanyakan sesuai dengan conditional behavior-nya. Apa yang dikondisikan atas kita. Gitu. Dan pengkondisian itu adalah kombinasi punishment and reward. Misalnya gini contoh. Kenapa sih kita makan nasi?
Karena Ya karena yang tersedia di sekitar kita nasi, kurang ajar udah dimasakin nasi minta spaghetti diketok sama mamanya ya kan. Tapi apakah kita iya tapi kemudian apakah kita itu benar-benar termotivasi sangat menginginkan nasi? Enggak, ya karena ready to eat-nya adalah nasi gitu. Tanpa kayak misalnya gini, kenapa sih contoh misalnya aku ya, kenapa sih aku bahasa Inggris itu lebih lancar dibanding adik aku misalnya. Karena aku terexposure bahwa dokumen kerja itu pakai bahasa Inggris, kemudian meeting dengan beberapa klien itu berbahasa Inggris gitu kan. Nah, meskipun kita nggak berniat, tapi karena dapat exposure itu jadi lebih bisa. Jadi itu namanya conditional behavior kan gitu. Nah, peran dari sistem itu apa? Membuat serangkaian conditional behavior. Sehingga orang yang melanggar desain conditional behavior itu berarti amat sangat niat sekali. Itu kenapa dalam Islam ketika orang-orang yang bermaksiat sampai level dihukum itu sebenarnya bukan orang yang nggak sengaja bermaksiat, dia orang yang sangat berniat untuk bermaksiat karena menerjang berbagai lapisan. Iya, istilah orang Jawanya itu sudah yang paling dua blek. Nah kalau sekarang kan beda, kita dikondisikan gampang bermaksiat. Jadi justru orang-orang yang bermaksiat bisa jadi hanya penasaran, hanya kepengen, tapi sebetulnya nggak betul-betul berniat. Ada yang confess dulu tuh. Iya. Gara-gara ada yang confess dia jadi suka lagi. Atau kisah-kisah maka kalau kita melihat kasus yang kemarin kita bisa lihat banyak teman-temannya tuh memberikan kesaksian karena itu loh banyak cerita-cerita zaman sekarang itu di novel-novel itu yang gitu, jadi mereka penasaran. Terus kemudian lagu-lagu, film-film Indonesia itu nggak pernah turun dari 5 besar penonton BL. Loh kok bisa tahu? Kade siapa kan nonton? Enggak, lembaga filmnya di Thailand itu merilis sendiri setiap peluncuran ada series atau film, mereka meluncurkan list negara mana aja yang nonton. Itu yang legal ya, yang ilegal lebih banyak lagi gitu. Dan Indonesia always in top 5 bahkan di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan pun animo melihat ini itu nggak turun gitu. Berarti kan problemnya apa sih? Tomik. Maka kemudian ketika solusinya dikembalikan ke keluarga, berat banget di pundak bapaknya tadi. Itu jadi memang kita nggak bisa menutup mata ini itu oknum. Nah hati-hati dengan statement itu cuman oknum, berarti itu mengecilkan masalah, berarti mengecilkan solusi. Pada dasarnya dia setengah hati ini benar-benar mau selesai apa enggak. Tadi statement aku di awal ya, niat baik doang nggak cukup, hati-hati dengan niat baik. Love is love. Ya nanti abis itu love is love, habis itu geser tuh, love has no gender. Iya kan. Nah berbicara dengan sama boneka nikah. Udah kejadian kan? Udah. Di situ. Dan kalau bicara tadi ya love is love atau nanti geser lagi ke love has no gender, orang mengira semakin bebas kita semakin bahagia. Padahal nih penelitian menunjukkan paradox of choice, semakin besar kebebasan itu justru kita akan semakin stressful. Kenapa? Memilih secara sadar itu menghabiskan energi di otak lebih banyak dibanding pilihan tanpa sadar. Ya udah. Nah, kalau kita dikasih batasan sama Allah terkait yang ini harus ini, yang ini harus ini, kemudian ada ruang ikhtiar, sebetulnya itu bentuk rasa sayang Allah kepada kita loh. Karena apa? Itu hemat energi, Bun. Karena untuk yang sudah semestinya kita nggak perlu trial and error, kita nggak perlu harus setiap waktu membuat keputusan secara sadar yang itu bikin mental load kita awur-awuran gitu. Tapi Allah ngasih ruang ikhtiar di situ, kita memaksimalkan energi kita untuk memilih yang baik di antara yang baik. Apa sih bedanya kebebasan dengan ikhtiar? Kalau kebebasan baik buruk kita milih satu. Tapi kalau ikhtiar, buruknya tuh udah dieliminasi sejak awal. Jadi tinggal baik, nah kita milih yang terbaik. Di situ. Jadi balik lagi, emang ini hati-hati ya dengan statement bahwa ini cuma masalah oknum. Ini bukan oknum. Karena bukan oknum, ini adalah masalah sistemik, maka solusinya harus sistemik. Gitu. Karena kalau cuma oknum,
kasihan banget sih bapaknya harus menanggung pembetulan sendiri dan masyarakat lepas tangan kan dikembalikan ke keluarga. Iya betul. Iya, negara juga bisa konsisten. Iya, itu masalah keluarga ya bun gitu. Setuju sih. Insya Allah luar biasa insight-nya. Setuju banget nih sama apa yang tadi bilang Kak Desi, kalau ternyata kasus LGBT ini tuh masalahnya tuh sistemik. Gak cukup dikembalikan ke keluarga, karena ini bukan masalah individual ya Kak. So, jadi gimana nih Kak? Kita sebagai muslimah harus gimana nih melihat ini semua fenomena ini? Sebenarnya akan sering terjadi kan? Betul. Nah, first masih ingat nggak hadis terkait mencegah kemungkaran? Kalau ada suatu kemungkaran, cegahlah dengan tangan. Kalau nggak bisa, cegahlah dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan hati. Dan hati itu selemah-lemah iman. Jadi nggak boleh. Pilihan yang ketiga itu jelas nggak boleh. Langsung Nggak boleh. Akselerasi nggak boleh. Jadi nggak boleh cuman aku sudah menolak dengan hati kok Kak. Itu nggak boleh ya. Ingat ya. Yang ketiga itu bukan pilihan kita teman-teman. Maka kita lihat lagi. Kalau makanya paling efektif menggunakan tangan. Maksudnya apa? Dengan kekuasaan. Oke. Berarti kekuasaan apa yang bisa menyelesaikan problem ini? Tentu saja kekuasaan yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suprastruktur. Jelas bukan suprastruktur yang sekarang. Oke. Nah, tapi kan sekarang belum ada Kak suprastruktur yang bisa menyelesaikan problem LGBT ini. Berarti kita ke yang kedua. Apa itu? Dengan lisan. Bahkan kita nih teman-teman bikin video ini sebenarnya salah satu ikhtiar dari yang lisan gitu. Jangan sampai buzzer yang mendukung LGBT yang menang. Jangan sampai. Karena gini, perubahan itu berawal dari adanya komparasi. Ya, berarti kita mendapatkan informasi mengenai sekarang kondisi tidak ideal, yang ideal seperti apa, maka kita mengupayakan itu. Nah, gimana sih agar orang mau berpindah dari suprastruktur yang rusak ke suprastruktur yang benar? Berarti dia harus dapat informasi komparasi itu dulu. Nah, itu informasi komparasi dari mana? Ya kayak gini, gitu. Jangan berhenti menyuarakan opini. Gitu. Dan teman-teman jangan sendirian. Ingat, setan itu biasanya nangkep yang sendirian, kayak serigala nangkep domba yang sendirian. Maka masih nasihat lama itu masih berlaku teman-teman. Berkumpullah dengan orang-orang yang solih. Insyaallah. Gitu. Benar. Bersabarlah. Jadi teman-teman bersabar terhadap teman-teman yang menuju kebaikan itu jauh lebih utama dibanding nikmatnya kita berteman sama orang-orang yang tidak menuju kepada Allah. Kita mungkin akan ngerasa safe secara emosional, kita mungkin akan ngerasa enjoy berteman sama orang-orang yang gak ngaji. Karena mereka gak judging sih Kak, mereka gak ini, jadi enjoy aja. Itu memang nikmat teman-teman. Tapi lebih utama kita itu istiqomah tetap bersama dengan teman-teman yang tadi menuju Allah ya, teman-teman solihah. Meskipun bisa jadi ketika dekat ada friksi. Kenapa ada friksi? Karena dalam teman-teman ngaji itu ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, semoga langkah kecil kita ini ya bisa menjadi persaksian nanti di yaumul akhir ya. Ya Allah, kita sudah melakukan yang kedua, mencegah kemungkaran dengan lisan. Mungkin itu deh Kak closing kita sore ini. Insya Allah, prak. Terima kasih banyak Kak Desi. Sekarang aku mau minta closing dari Kak Dia nih Kak. Gimana nih Kak closingnya? Singkat saja, asik. Apa yang terjadi hari ini itu tidak bisa kita pandang sebagai perbuatan parsial. Nah, caranya gimana sih biar kita lebih peka? Kalau kata Bu Dr. Vika Komara itu, coba kalau ada setiap peristiwa yang terjadi itu kita pakai sudut pandang helikopter view, lihatnya dari atas. Dari atas, nggak cuma dari itu mah cuma mahasiswa satu orang doang. Itu dari kecil tuh, horizontal. Coba kita lihat vertikal. Apa sih yang membuat mereka berbuat seperti itu? Berapa sih jumlah frekuensinya secara statistik? Coba research. Bahkan sampai lihat negara mana yang membolehkan. Bahkan ternyata ada organisasi yang terafiliasi organisasi internasional. Bahkan misalkan kita tahu UN misalnya ternyata SDGs juga melindungi, berarti ini enggak nih, bukan individu nih. Nah, jadi mulai dari sekarang nggak cuma peristiwa LGBT aja, tapi peristiwa yang teman-teman apapun itu, teman-teman temuin ada orang pacaran, kenapa ya orang memilih untuk pacaran,
Kenapa ya coba? Iya. Nah, jadi mulai sekarang kita lebih peka lagi terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita dan mulai melihat dengan helikopter view. Itu aja sih, Kak. Insyaallah luar biasa banget ya teman-teman. Pembahasan kita hari ini menarik banget karena emang lagi hangat dan luar biasa pokoknya. Tadi aku sedikit pesan yang kadang yang aku paling inget ya tentang bagaimana niat baik itu tuh nggak cukup ya teman-teman. Kita tuh perlu cara yang benar dan tadi benar kata Kak Dian, kita perlu melihat dengan helikopter view supaya kita bisa melihat dengan perspektif yang lebih luas lagi bahwa di balik itu bukan hanya kejadian personal aja atau individu, ternyata ada masalah yang lebih besar itu sistem. Tuh, mungkin itu aja kali Kak Girl Talk kita hari ini. Kakak ada yang mau lagi disampaikan? Cukup. Cukup. Oke. Baik, kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.